Di antara hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang continue melakukan, mengucapkan, merenungkan, mengamalkan istighfar secara terus-menerus, ja'alallahu lahu, Allah berikan 3. Min kulli hammin faraja. Segala kesusahan, kesulitannya, faraja, diberikan kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan, masalah, makhraj, diberikan Allah solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang pertama, hammin, kesusahan. Siapa yang tidak ada susah dalam hidup ini? Semua manusia mengalami kesusahan, kesulitan. Ketika belajar dia berkata, nanti kalau sudah sarjana insya Allah tidak lagi susah. Setelah sarjana dia merasa susah karena belum dapat kerja. Setelah bekerja merasa susah karena jabatan belum tinggi. Setelah jabatan tinggi merasa susah juga karena belum menikah. Setelah menikah merasa susah juga karena belum punya anak. Setelah punya anak merasa, terus manusia ini tidak pernah merasa senang. Bagaimana cara menghilangkan kesusahan ini? Orang pergi ke tempat hiburan, diskotik, na'udzubillah, mohon maaf. Tempat-tempat yang merasa menyenangkan hati ternyata makin stres. Akhirnya ke khamar, ke narkoba, na'udzubillah. Tidak ada cara lain. Janji Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Melapangkan hati, menenangkan jiwa. Nabi SAW, Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Segala yang menyesakkan dalam hidup ini, tidak ada cara lain selain diajarkan Nabi SAW. Astaghfirullah, min kulli hammin faraja. Dalam hidup ini selalu kita buntu, terjebak dalam ruang sempit, gelap, sehingga napas kita pun susah, sesak. Tapi ketika nampak ada lubang cahaya, ada harapan. Begitulah Allah memberikan harapan bagi orang yang sudah hidupnya sempit. Dhiqin, sempit, Allah berikan makhraja, kelapangan. Dengan apa? Istighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahaladzim. Lebih panjang, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang daripada itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Orang yang mengamalkan sayyidul istighfar, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Andai dia mati, langsung dia masuk surga dengan penuh perenungan, bukan sekedar mengucapkan di mulut. Karena istighfar adalah ungkapan dari mulut yang berawal dari hati. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam yang asli itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan Allah hati, kata yang benar hakiki itu di dalam. Lalu hati tidak bisa berbicara. Allah ciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Oleh sebab itu kalau ada orang lain di mulut, lain di hati, innal munafiqin, orang yang munafik, fi darkil asfali minan nar, letaknya dalam kerak api neraka jahanam. Mengapa demikian? Karena ayatul munafiqi thalathun, tanda orang nifak, munafik, hipokrit ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah maka dia mengkhianati amanah. Sempit hidupmu, susah, banyak-banyak beristighfar. Min kulli dhiqin makhraja. Allah berikan solusi dalam hidup. Apa solusinya? Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Betul, harus ada analis yang menganalisa, memanage. Tapi kemudian kita lupa ada Dia yang maha kuasa untuk memberikan solusi dengan memperbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini istighfar unik. Istighfar itu bukan doa. Istighfar itu kan permohonan minta ampun. Istighfar tidak ada meminta di dalam istighfar itu, ya Allah berikanlah rezeki. Istighfar itu tidak ada di dalamnya terkandung, ya Allah lapangkanlah segala kesulitan, berikanlah solusi. Tidak ada. Istighfar itu kan isinya astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun. Tapi mengapa Allah memberikan balasan yang berbeda kepada orang yang
diberikan ampunan, mestinya satu dibalas satu. Ya Allah ampunkanlah aku, mestinya jawabannya siapa yang beristighfar maka dosanya diampunkan. Malah dalam hadis ini tidak ada cerita dosa. Siapa yang banyak istighfar, segala kesusahannya diberikan kelapangan, segala kesempitannya diberikan jalan keluar solusi, diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Loh, dia kan minta ampun dosa, lalu dosanya bagaimana? Allah sudah maafkan, ampunkan semua dosanya, dan sebagai bonusnya Allah berikan surprise, kejutan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang selalu melakukan ihsan. Bila kita melihat ada sahabat pulang dari umrah, kita datang lalu dia berikan kita segelas air Zam-Zam, maka kita berazam dalam hati, kalau saya yang pulang nanti saya akan balas dia satu gelas yang sama. Itu disebut dengan jaza selevel, sama. Tapi ketika kita kembali, kita berikan dia satu botol galon besar, maka itu ihsan, membalas lebih dari yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau jaza, tidak mau selevel, dia lebih dari semestinya. Kau minta ampun, aku berikan kau ampunan, aku berikan engkau kelapangan hati, aku berikan engkau solusi setiap masalahmu, dan aku berikan engkau rezeki dari yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Maka perbanyaklah istighfar. Berapa kali Nabi Muhammad istighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, la astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah 100 marrah, 100 kali sehari semalam. Kita bagaimana? Dia yang maksum tak berdosa, wallahu ya'simuka minan nas. Dia yang tidak berdosa, tidak ada satu tetes dosa dalam dirinya, tetap beristighfar. Kita bergelimang dosa, mata berdosa, telinga berdosa, kaki berdosa. Kenapa tidak beristighfar? Astagfirullah.